Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri dulu. Pertama-tama, nama saya adalah Agung Abaransariro, NPM 10118305 dari kelas 3K03 Universitas Gunadarma. Kali ini saya akan membawakan presentasi dari mata kuliah Pengantar Teknologi Sistem Cerdas. Teknologi sistem cerdas menurut Andreas Kaplan dan Michael Haneley. Menurut Andreas Kaplan dan Michael Haneley mendefinisikan kecerdasan buatan sebagai kemampuan sistem untuk menafsirkan data eksternal dengan benar, untuk belajar dari data tersebut dan menggunakan pembelajaran tersebut guna mencapai tujuan dan tugas tertentu melalui adaptasi yang fleksibel. Secara umum, kecerdasan buatan adalah kecerdasan yang ditambahkan oleh manusia ke dalam suatu sistem teknologi, diatur dan dikembangkan dalam konteks ilmiah, bentukan dari kecerdasan entitas ilmiah yang ada. Berikutnya ada kecerdasan buatan menurut para ahli. Yang pertama, menurut John McCarthy. Menurut beliau, kecerdasan buatan atau artificial intelligence ialah memodalkan proses berpikir manusia dan mendesain mesin agar menirukan perilaku manusia. Yang kedua adalah Turing. Jika komputer tidak dapat dibedakan dengan manusia saat berbincang melalui terminal komputer, maka bisa dikatakan komputer itu cerdas, mempunyai kecerdasan. Lalu menurut Winston dan Prendergast, kecerdasan buatan atau artificial intelligence adalah sebuah mesin yang lebih pintar, lebih bermanfaat, dan dapat memahami apa itu kecerdasan. Lalu ada Haugland, usaha untuk membuat komputer berpikir atau machine with mind. Lalu yang terakhir ada menurut Rich and Knight, kecerdasan buatan adalah suatu studi mengenai bagaimana membuat komputer mampu melakukan hal-hal yang pada saat ini masih bisa dilakukan lebih baik oleh manusia. Selanjutnya ada perbedaan antara kecerdasan buatan dan kecerdasan alami. Berikut kecerdasan buatan, yaitu lebih bersifat permanen, maksudnya kecerdasan buatan itu memiliki pengetahuan yang dimiliki bersifat permanen karena tetap ada sepanjang sistem komputer dan program tetap terpelihara. Yang kedua, lebih mudah diduplikasi dan disebarkan. Pemindahan pengetahuan dari suatu orang ke orang lain memerlukan waktu yang panjang dan bahkan tidak dapat diduplikasi dengan lengkap. Adapun pengetahuan dalam suatu komputer mudah sekali untuk disalin dan dipindahkan ke sistem lain. Ketiga, biaya lebih murah. Maksudnya banyak yang telah dibuktikan bahwa biaya membeli jasa dan komputer lebih murah daripada biaya manusia yang melakukan tugas yang sama. Yang keempat, bersifat konsisten. Hal ini berbeda dengan manusia yang sering tidak menentu dan tidak konsisten. Yang kelima, dapat didokumentasikan. Keputusan yang dibuat oleh komputer dapat didokumentasi dengan mudah dengan cara mencatat semua kegiatan yang dilakukan sistem. Kecerdasan alami sulit didokumentasikan. Sebagai contoh, seseorang bisa jadi melakukan penyimpulan, tetapi pada saat yang lain, menjadi tidak dapat melakukan kembali proses penalaran yang membimbing ke kesimpulan ataupun mengingat kembali asumsi-asumsi yang mendasari keputusan. Lalu ada kecerdasan alami. Yang pertama, kecerdasan alami itu bersifat kreatif. Maksudnya, di sini manusia memiliki kemampuan untuk menambah pengetahuan, sedangkan pada kecerdasan buatan, untuk menambah pengetahuan harus dilakukan melalui sistem yang dibangun. Yang kedua adalah pengalaman secara langsung. Memungkinkan orang untuk menggunakan pengalaman secara langsung, sedangkan pada kecerdasan buatan harus bekerja dengan input-input yang simbolik. Yang ketiga, pemikiran yang lebih luas. Pemikiran manusia dapat digunakan secara luas, sedangkan kecerdasan buatan sangat terbatas. Dan terakhir, tingkat keterampilan kecerdasan manusia lebih tinggi dibandingkan kecerdasan buatan. Berikut ada sejarah kecerdasan buatan. Program kecerdasan buatan atau artificial intelligence pertama kali dicetuskan pada tahun 1951-an. Tidak bisa dipungkiri bahwa di tahun tersebut memang sedang gencar-gencarnya pembuatan cikal bakal konsep hingga teknologi berbasis AI. Dan AI sendiri pertama kali digunakan di University of Manchester untuk menjalankan sebuah mesin bernama Ferranti Mark I. Beberapa waktu kemudian, Christopher Stacey melakukan konsep kecerdasan buatan untuk menjalankan sebuah permainan catur, di mana bidak catur tersebut dapat berjalan secara otomatis dan mampu bermain melawan manusia sungguhan. Pada saat itu, konsep papan catur Christopher Stacey disambut oleh pemain catur seluruh dunia, sebab mereka masih bisa bermain catur walau hanya seorang diri. Berlanjut pada tahun 1956, kecerdasan buatan tidak hanya dibuat untuk memudahkan bermain catur saja, melainkan pada saat konferensi pertamanya
John McCarthy menamai algoritma teknologi tersebut dengan sebutan artificial intelligence. Istilah tersebut masih digunakan hingga sekarang oleh para pakar teknologi. Terakhir, konsep dan teknologi kecerdasan buatan disempurnakan oleh seorang ahli yang namanya masih diingat sampai sekarang, yaitu Alan Turing. Pada saat itu, Alan Turing meneliti dan menguji coba algoritma AI yang diberi nama dengan Turing Test. Hingga seiring berkembangnya waktu, konsep teknologi AI banyak digunakan di berbagai teknologi, baik itu di multimedia, search engine, dan masih banyak lainnya. Rasanya, itulah sekilas mengenai sejarah AI yang diramalkan akan membuat kemajuan teknologi dengan sangat luar biasa. Berikut ada contoh kecerdasan buatan. Yang pertama adalah mesin pencari Google. Banyak yang tidak menyadari bahwa dalam mesin pencarinya, Google telah menyamarkan algoritma AI atau kecerdasan buatan sehingga apa yang dicari banyak orang bisa tepat sasaran. Dalam artian sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Sehingga tidak heran selama ini Google menjadi mesin pencari terbaik di dunia dan paling banyak digunakan oleh mayoritas masyarakat. Konsep kecerdasan buatan yang sifatnya pada teknologi ini, yakni mesin pencari mampu secara otomatis merayapi seluruh link dari sebuah situs. Hebatnya lagi, Google juga mampu membaca karakteristik penggunanya, terutama hal-hal yang dicari oleh pengguna. Google mampu menyajikan datanya dengan tepat. Berkat algoritma AI inilah kita menjadi lebih mudah dalam mencari informasi yang tersebar di internet. Pentingnya lagi, Google juga mampu memfilter konten negatif. Sehingga ketika ada konten negatif, Google tidak akan menampilkannya kepada Anda. Terlebih untuk anak yang masih berusia di bawah umur. Dengan filter konten negatif ini, orang tua pun tentunya menjadi lebih aman saat membiarkan anak menjelajahi internet. Itulah satu algoritma kecerdasan buatan luar biasa yang ditaruhkan pada mesin pencari Google. Contoh berikutnya yaitu Siri. Siri sama halnya dengan Google, Siri merupakan program cerdas pada ponsel iPhone yang berfungsi untuk melayani pemiliknya. Lebih tepatnya, Siri bisa dibilang sebagai asisten virtual cerdas yang serba bisa dalam melayani pemiliknya untuk mengoperasikan smartphone. Dari hal sederhana hingga yang cukup sulit, seperti mengirim pesan, menemukan informasi, mencari petunjuk arah, melakukan panggilan suara, membuka aplikasi, dan masih banyak lainnya. Siri dapat melakukan itu untuk membantu Anda. Anda cukup memerintah Siri menggunakan suara. Maka, segera teknologi besutan Apple ini akan menerjemahkan suara Anda dan mulai melakukan apa yang Anda inginkan. Lalu yang ketiga, ada Tesla Smart Car. Katanya, konsep teknologi buatan tidak hanya diterapkan pada aplikasi dan perangkat smartphone saja. Akan tetapi, juga mulai dicoba untuk membuat mobil pintar atau smart car. Contohnya adalah mobil Tesla, yang mana mobil ini mampu beroperasi sendiri meskipun tidak ada sopir di belakang kemudi. Bahkan, lebih hebatnya lagi, mobil Tesla memiliki kemampuan prediktif yang luar biasa, sehingga potensi kemungkinan terjadi kecelakaannya sangat kecil sekali. Kesimpulan dari teknologi cerdas. Kecerdasan buatan atau AI ini merupakan ciptaan manusia di mana kecerdasan buatan ini dibuat dalam mesin dan diprogram sedemikian rupa agar bisa berpikir layaknya manusia. Dengan adanya kecerdasan buatan ini, pekerjaan manusia menjadi lebih dimudahkan, mulai dari hal-hal kecil hingga aktivitas sehari-hari pun tidak luput dengan penggunaan kecerdasan buatan tersebut. Di awal sejarahnya sendiri, perkembangan kecerdasan buatan sudah lumayan cepat. Ditambah saat ini yang perkembangannya semakin sangat pesat sehingga segala benda saja sudah mulai diletakkan dengan kecerdasan buatan. Akibat dari perkembangan kecerdasan buatan yang semakin cepat, kita para manusia dituntut untuk lebih kreatif dan terampil agar tidak ketinggalan oleh kecerdasan buatan yang dasarnya dibuat oleh kecerdasan alami. Semoga dengan pesatnya perkembangan kecerdasan buatan ini dapat membantu kehidupan manusia kedepannya menjadi lebih baik. Berikut daftar referensi dari presentasi saya. Sekian apa yang bisa saya presentasikan. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.